Selamat siang semuanya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya Veronica Desnaluki dari S1 Manajemen. Yang pertama adalah sejarah singkat pemberantasan korupsi. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Perlu lebih dari sekedar melahirkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu. Lalu untuk kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Untuk itu, sosialisasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya mengenai delik korupsi yang diatur di dalamnya, perlu terus dilakukan secara simultan dan konsisten. Berikut contoh peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang pertama ada delik korupsi dalam KUHP. KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda dan merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang diundangkan dalam Statblad 1915 nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915. Meski tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi di dalamnya, KUHP telah mengatur banyak perbuatan korupsi. Pengaturan mana kemudian diikuti dan ditiru oleh pembuat undang-undang pemberantasan korupsi hingga saat ini. Dalam perjalanannya, KUHP telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, termasuk berbagai undang-undang mengenai pemberantasan korupsi yang mengatur secara lebih khusus beberapa ketentuan yang ada di KUHP. Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi delik jabatan yang ada kaitannya dengan delik jabatan sesuai dengan sifat dan kedudukan KUHP yang diatur di dalamnya. Masih merupakan kejahatan yang biasa saja. Lalu yang kedua adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT PPRPU 013/1950. Peraturan ini secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT PPRPU 013/1950 yang kemudian diikuti dengan Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor PRT/PM/06/1957 di tanggal 27 Mei 1957. Nomor PRT PM 03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957, nomor PRT PM 011/1957. Ketentuan peraturan penguasa perang pusat adalah adanya pembagian korupsi ke dalam dua perbuatan. Yang pertama, korupsi sebagai perbuatan pidana dijelaskan sebagai perbuatan seseorang karena melakukan kejahatan atau pelanggaran atas memperkaya diri sendiri maupun orang lain, secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan keuangan perekonomian suatu negara atau daerah ataupun badan yang menerima bantuan dari keuangan negara yang mempergunakan modal dan kelonggaran masyarakat. Yang kedua, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan yang dilakukan sebagai penyalahgunaan jabatan atau kedudukan. Lalu
Yang ketiga adalah kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam pasal 41 sampai 50 PPRU dan dalam pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP. Lalu selanjutnya adalah korupsi sebagai perbuatan lainnya. Dijelaskan sebagai perbuatan seseorang yang lakukan perlawanan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau suatu badan yang merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Yang kedua merupakan perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Atas dasar pertimbangan penyesuaian keadaan itulah lahir kemudian Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang pada mulanya berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perubahan utama dari peraturan penguasa Perang Pusat ke dalam undang-undang ini adalah diubahnya istilah perbuatan menjadi tindak pidana. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam periode 1970-an, Presiden membentuk Komisi 4 dengan maksud memberantas korupsi dengan lebih efektif dan efisien, dan untuk tugasnya adalah diantara lain mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi, memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya ada TAP MPR nomor 9 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seiring dengan gerakan reformasi yang timbul dari ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan Orde Baru selama hampir 32 tahun, keinginan untuk menyusun tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani berkembang di Indonesia. Melalui penyelenggaraan Sidang Umum Istimewa MPR, disusunlah TAP nomor 9 MPR 1998 yang di dalamnya memuat banyak amanat untuk membentuk perundang-undangan yang akan mengawal pembangunan orde reformasi. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lahirnya undang-undang ini memperkenalkan suatu terminologi tindak pidana baru atau kriminalisasi atas pengertian kolusi dan nepotisme. Pengertian kolusi sebagai tindak pidana adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya UU ini dilatar belakangi oleh dua alasan, yaitu bahwa sesuai dengan bergulisnya Orde Reformasi perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi. Dan kedua, UU sebelumnya dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi. Harapan masyarakat bahwa UU baru ini akan lebih tegas dan efektif sangat besar. Namun ada beberapa kelemahan UU ini, antara lain ditariknya pasal-pasal perbuatan KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal dengan resiko jika KUHP dirubah akan berakibat tidak sinkronnya ketentuan KUHP saat ini. Lalu adanya pengaturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai. Tidak adanya peralihan secara tegas menjadi jembatan antara UU yang menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode tertentu.
Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini diciptakan guna memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. Berikut untuk revisi atas kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara mengadopsi isi pasal keseluruhan sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan. Pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu, seperti keadaan bahaya, bencana nasional, dan krisis moneter. Dicantumkannya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama yang sudah tidak berlaku dengan adanya undang-undang baru, sehingga tidak lagi menimbulkan risiko kekosongan hukum yang dapat merugikan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diharapkan menjadi trigger mekanisme, yaitu pemicu bagi kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di antara kewenangan luar biasa yang tidak dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yang dimiliki KPK adalah kewenangan melakukan penyadapan dan pembicaraan telepon. Pembatasan kewenangan KPK terutama menyangkut perkara yang dapat ditanganinya, yaitu menyangkut kerugian negara sebesar 1 miliar atau lebih, perkara yang menarik perhatian publik, perkara yang dilakukan oleh penyelenggara negara, khususnya penegak hukum. Lalu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau disingkat UNCAC 2003. Merajalelanya korupsi ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh belahan dunia. Sebagai wujud keprihatinan dunia atas wabah korupsi, melalui UNCAC disepakati untuk mengubah tatanan dunia dan mempererat kerjasama pemberantasan korupsi. Beberapa hal baru yang diatur dalam UNCAC antara lain kerjasama hukum timbal balik, pertukaran narapidana, korupsi di lingkungan swasta, pengembalian aset hasil kejahatan, dan lain-lain. Pemerintah Indonesia yang sedang menggalakkan pemberantasan korupsi merasa perlu berpartisipasi untuk memperkuat UNCAC. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan ini dibentuk untuk mengatur lebih jauh tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sehingga apa yang diatur di dalam UU dan peraturan pemerintah untuk memberikan hak kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi serta penyampaian pendapat kepada penegak hukum. Beberapa bentuk dukungan masyarakat yang diatur dalam PP ini adalah mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor, memboikot dan memasukkan nama koruptor ke dalam daftar hitam, melakukan pengawasan lingkungan, melaporkan adanya grafitasi, melaporkan adanya penyelewengan negara, berani memberikan kesaksian dan tidak asal lapor atau fitnah. Selanjutnya ada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Yang pertama, peraturan ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengingat situasi pada saat terbitnya Inpres, pemberantasan korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya perlawanan atau serangan balik dari koruptor. Presiden telah mengeluarkan 12 instruksi khusus dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi. Seiring dengan perkembangan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang pernah ada dan berlaku di Indonesia,
Pernah pula dibentuk beberapa lembaga tertentu yang baik dan yang secara khusus menangani pemberantasan tindak korupsi maupun lembaga yang berkaitan dengan pemberantasan tindak korupsi ini, seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999. Ada juga lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di mana dikategorikan sebagai simbol pemberantasan amanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan korupsi, baik sebagai kegagalan maupun sebagai tindak pidana korupsi. Muncul gagasan untuk mengintegrasikan keberhasilan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.